Nah, di tengah gonjang-ganjing yang terjadi di sektor retail, dihantam juga dengan tekanan daya beli masyarakat, justru Sarinah memiliki target yang kita lihat angkanya juga cukup besar, hampir 1 triliun rupiah. Apa yang membawa Sarinah juga menjadi lebih optimistis begitu ya, dengan target yang cukup tinggi? Silakan Bu Fetty. Ya, makasih Mas Bram. Jadi memang kalau kita kembali kepada spirit transformasi Sarinah, nah ini yang membuat pergeseran yang signifikan dari Sarinah sebelum transformasi menjadi saat ini. Dan itu juga tercermin dari financial performance dan financial target yang kita cadangkan. Yang membedakan adalah bahwa Sarinah sekarang sangat fokus di produk lokal dan juga UMKM yang syarat akan budaya maupun juga keberpihakan yang engagement dan juga personalized dan inspirational. Jadi kalau kita bicara Sarinah ini mulai dari nature, kemudian juga nurture, ya, dan tujuannya untuk future. Nah, yang kami lakukan tentu selain melakukan transformasi dari sisi fisik gedung, konsep bisnis dan juga strategi, tapi juga adalah spirit atau gerakan untuk mendukung lokalitas produk. Dan ini yang membuat akhirnya Sarinah menjadi unik, menjadi new place untuk di-visit dan juga untuk bersama-sama bagaimana Indonesia punya market sendiri yang mengandalkan kekuatan dari produk lokal dan juga UMKM. Selain itu, Sarinah juga tidak hanya mengandalkan produk, tapi juga berupa karya-karya lainnya, kreativitas. Jadi barang-barang atau jasa atau creativity yang dilakukan oleh para pelaku lokal, kami sediakan wadahnya. Oleh karena itu, kami pun juga punya tagline atau campaign yang baru bahwa Sarinah sebagai panggung karya Indonesia. Di sini adalah tempatnya manggung karya-karya unggulan Indonesia. Dan ini akhirnya yang membuat Sarinah berbeda dan juga membawa atmosfer yang baru. Jadi panggung itu bisa digunakan untuk karya sebuah produk dari mulai kategori wastra ataupun fashion, health and beauty sampai handicraft dan juga sifatnya creativity seperti musik ya kemudian tarian maupun juga nanti kita juga menggarap IP lokal yang sudah patut juga diberikan wadah sehingga masyarakat selalu mempunyai fresh idea atau fresh target when it comes to Sarinah, mereka udah punya sesuatu yang baru. Jadi kami berusaha selalu ada cerita yang baru, ada sesuatu keunikan yang baru di Sarinah. Mungkin itu yang akhirnya membuat Mall Sarinah berbeda dengan mall-mall lain, which is very valid karena memang masing-masing pusat belanja tentu harus mempunyai ciri khas dan juga competitive advantage dari masing-masing pusat belanjanya. Oke, memiliki karakter begitu dengan konsep yang unik sehingga menjadi beda dengan pusat perbelanjaan yang lain. Tapi pertanyaannya juga, banyak pengusaha retail yang mengeluh juga, Bu Fetty dalam hal ini karena memang pemerintah mengefisiensi anggaran, tingkat daya beli masyarakat yang juga menjadi menurun signifikan. Apakah ini juga tidak terlihat dalam penjualan atau kinerja keuangan dari PT Sarinah? Kami juga tetap melihat dibandingkan dengan saat transformasi Sarinah dimulai di 2022 dengan saat ini itu ada penurunan dari sisi traffic ya. Yang dulunya setiap hari itu sekitar 30 sampai 35 ribu, sekarang mulai melandai sekitar 25 ribu visitor per hari. Dan ini tetap merupakan traffic yang sangat potensial yang harus kita cari keunikannya untuk ditawarkan kepada mereka. Tadi kita juga bicara mengenai performance musik misalnya. Begitu ada performance musik di Amphitheater Sarinah yang kita namakan Anjungan itu trafficnya langsung membludak ya. At least memang tidak semua belanja tapi paling nggak mereka spend di kafe, restoran ya, makanan, minuman dan barang-barang lainnya. Jadi memang kita harus terus punya creativity, cerita baru, uniqueness baru untuk tetap bertahan di era yang saat ini memang sangat challenging. Oke, baik. Lalu seberapa besar juga Anda katakan event ini juga menjadi daya tarik begitu ya bagi pusat perbelanjaan. Seberapa besar juga kontribusi event dalam mendukung kinerja keuangan atau penjualan di dalam Sarinah saat ini, Bu Fetty? Baik, jadi kalau tadi kita bicara target Sarinah yang hampir 1 triliun itu disumbang dari beberapa pilar bisnis ya. Salah satunya retail, kemudian ada properti dan juga trading. Memang saat ini kontribusi retail masih
tidak nomor satu ya, karena memang ini baru ditransform dan juga bertumbuh. Nah, performance di Sarina ini mendatangkan tidak hanya revenue dari sisi Sarina sebagai venue, tapi juga membuat domino effect terhadap tenant-tenant maupun juga mitra-mitra Sarina ya. Jadi memang itu terus meningkat dari awalnya. Kami yang harus mengundang mereka dan istilahnya memberikan kompensasi kepada performer. Dan selanjutnya ini sudah menjadi income khusus buat Sarina karena kami bekerja sama dengan para sponsor dalam hal branding dan juga dalam hal edukasi kepada masyarakat. Oke, baik. Dengan target yang cukup baik, lalu kinerja keuangannya juga masih positif begitu dalam hal ini, sebetulnya apa yang perlu dievaluasi dari kinerja Sarina mungkin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir atau di kuartal pertama ini, Bu Fetty? Baik, di kuartal pertama memang kami rasakan tadi traffic yang melandai ya, dan yang kami perlu push lagi adalah masalah digitalisasi. Karena saat ini digitalisasi itu sudah tidak bisa dihindari lagi dan kami mulai juga mengedukasi para mitra kami UMKM untuk melek digital ya, mulai dari vendor portal yang mereka harus isi, yang mereka harus maintain setiap hari, kemudian juga ada apps mengenai merchandising planning ya, sehingga mereka tahu persis seberapa banyak merchandise yang harus disiapkan dan juga projection dari salesnya, sampai juga kami membuat loyalty program yang namanya Sarinah Club. Nah, ini yang belum di-boost, artinya belum dimaksimalkan karena ini baru sesuatu yang new ya buat para mitra dan ini yang masih akan potensi yang akan kami terus dorong. Oke, berarti ada tantangan digitalisasi di sana, Bu Fetty. Selain tantangan digitalisasi khususnya bagi para mitra, apalagi tantangan yang Anda lihat bisa saja menjadi tantangan yang cukup menjadi fokus begitu ya, Sarina di sepanjang tahun 2025 ini dan untuk mengejar target-target yang juga dijajaki oleh Sarina. Oke, kita bicara target jangka menengah atau jangka panjang ya, karena Sarina ini tidak hanya bisa bertahan dengan satu toko di Sarina Tamrin sebagai flagship. Jadi dalam rencana kami ke depan akan juga melakukan ekspansi gerai-gerai Sarina di tempat lain dan kami adalah ekosistem atau member dari Injourney ya, holding pariwisata dan aviasi, di mana member-membernya itu memungkinkan melakukan sinergi. Seperti Sarina ada di airport, Sarina ada di Taman Mini, nanti Sarina ada di destinasi pariwisata lain, itu sesuatu faktor yang jelas mendukung dan tinggal kita monetize. Ya. Tapi tentu tidak bisa Sarina yang lari sendiri, tapi mitra-mitra UMKM-nya ini juga harus terus ditingkatkan. Jadi kami menyediakan satu inisiatif yang namanya capacity building ya, kepada para mitra UMKM, terutama karena memang Sarina fokusnya di mitra lokal dan UMKM, sehingga mereka pun juga ikut disiapkan dari sisi kapasitas dan juga kompetensi di retail management. Jadi Sarina Pandu adalah platform training ya, bisa dibilang semacam itu, khusus untuk mengasah ilmu-ilmu retail mereka. Karena biasanya mereka sudah pandai membuat produk yang baik, packaging yang menarik, tapi cara menjualnya dan di mana menjualnya itu yang masih PR besar. Nah, di situ juga Sarina hadir sebagai capacity builder, sehingga nanti yang akan bertumbuh secara organik adalah mitra-mitra itu yang sudah naik kelas.